Hai teachers, kembali lagi dengan Miss Sari di sini di Accidental Teacher Channel. Video ini akhirnya muncul setelah lama hiatus atau nggak bisa buat video karena ya satu atau lain hal. Tapi akhirnya Miss Sari senang karena bisa menemani teacher semua kembali di Accidental Teacher Channel. Dan berharap semua konten yang ada di Accidental Teacher Channel bisa membantu semua guru-guru untuk bisa integrasikan teknologi di dalam kelas. Bahkan sekarang kita sudah mulai mengintegrasikan Artificial Intelligence di dalam kelas. Bapak dan Ibu guru pasti pernah nih ya di dalam kelas ketika baru masuk jam pelajaran atau mau masuk ke kelas, mau mulai pelajaran, terus tiba-tiba itu kelasnya nggak bisa tenang. Walaupun kita sudah absen nama, kemudian sudah berdoa, tapi ternyata kelas itu masih berisik dan kelihatannya anak-anak masih nggak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa memusatkan perhatiannya untuk belajar. Ayo, ngacung. Atau komen di bawah nih, kira-kira siapa yang pernah ngalamin yang hal yang sama? Ngalamin hal yang sama. Misalnya juga sering. Tapi ternyata kenapa terjadi demikian? Kalau kita tilik banyak penelitian tentang Neuro-Linguistic Program atau NLP, anak-anak yang datang ke dalam kelas itu mereka memiliki gelombang otak yang berbeda-beda. Sehingga karena frekuensinya itu berbeda-beda, akhirnya ketika di dalam kelas mereka jadi gaduh dan jadinya berisik. Dan ada sebagian mungkin anak yang sudah siap, tapi ada anak yang belum siap. Nah, salah satu caranya supaya kita bisa membantu mereka mempersiapkan diri mereka adalah dengan latihan pernapasan. Latihan pernapasan ini sudah banyak ya dan sudah sangat terbukti bisa membantu seseorang untuk lebih tenang, tapi bukan hal yang mudah untuk mengajak anak-anak untuk latihan pernapasan, kan? Bahkan kalau misalnya kita masuk ke dalam satu seminar atau workshop, sering sekali juga pembicaranya selalu bilang, ayo kita tarik nafas dulu, buang nafasnya, dan lain sebagainya. Yang fungsinya itu untuk merilekskan peserta dan membuat mereka lebih siap untuk menerima informasi yang baru, gitu. Hal yang paling menantang di anak-anak ini adalah bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk bisa ayo duduk, tarik napas, terus kemudian keluarin napasnya yang pastinya itu jadi lelucon nanti ya sama mereka gitu ya. Kali ini Miss Sari pengen ajak Bapak dan Ibu guru untuk mengenal satu platform, satu website yang bisa kita gunakan untuk membantu anak-anak lebih bisa mindfulness. Jadi pada saat mereka menarik nafas, kemudian tahan sebentar, kemudian buang. Itu akan membantu mereka untuk memusatkan perhatian dan menyeimbangkan frekuensi di dalam otak mereka. Sehingga mereka lebih rileks dan pelajaran pun akan lebih mudah untuk disampaikan. Karena mereka sudah lebih siap dan lebih santai. Jadi nggak usah lama-lama, Miss Sari mau kasih tunjuk Bapak dan Ibu guru semua. Kita kenalan dengan namanya Classroom Zen. Websitenya namanya Classroom Zen. Jadi kalau kita cari di Google, kita ketik aja Classroom Zen, kemudian kita klik dan kita akan dibawa ke landing page-nya. Di sini disediakan di awal pilihan fitur yang bisa kita gunakan gitu. Nah, di sini dia ada yang pertama itu adalah noise management, kemudian breathing exercise. Nah, kalau Classroom Noise Management ini adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mengurangi keributan di dalam kelas. Jadi kalau volume kelas itu sudah sangat ribut, kita bisa gunakan ini. Kemudian di sini ada beberapa template-nya, yaitu misalnya mountains, desert, dan valley. Jadi kalau mountains itu dia akan menyuguhkan view pegunungan, misalnya atau suasana pegunungan. Kalau desert ya yang di padang gurun, kemudian yang valley itu lembah. Ini kita coba dulu salah satunya yang di pegunungan. Nah, ini ditampilkan dengan gambar si hewan ini. Jadi kalau hewan ini berkata quiet please, maka itu berarti kelas sudah terlalu bising gitu. Dimana nantinya ini bisa kita atur sensitivitasnya dengan menggunakan tombol yang ini, yang biru ini. Nah, jadi kita bisa mengatur nih sejauh mana atau sebising mana kelas bisa kita tolerir gitu. Nah, kalau misalnya dia memang terlalu ribut atau volume terlalu tinggi, maka dia akan katakan quiet please. Nah, di sini saya turunkan sensitivity-nya. Kemudian nanti kita lihat reaksi dari si hewan ini. Jadi ceritanya si hewan ini kan sedang bertapa tuh. Nah, misalnya dia akan ngerasa oh kelasnya udah nggak terlalu bising, maka dia akan senyum. Dan bisa kita lihat quiet time-nya itu bertahan berapa lama. Jadi kita bisa menantang siswa misalnya, ayo kita quiet time selama 1 menit atau 2 menit
gitu. Nah, kita tantang mereka sampai tidak ada keributan selanjutnya. Kalau dirasa ada keributan, maka si hewan ini akan berkata shh atau misalnya quiet please gitu. Dan ini sensitivity-nya lagi bisa kita atur ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut misalnya oh ini masih terlalu bising Miss, enggak. Jadi ini bisa kita atur melalui sensitivity, dan kita juga bisa mengatur berapa lama quiet time yang kita inginkan. Lanjut yang lainnya, yang kedua ada namanya breathing exercise. Nah ini yang Miss Hari bilang tadi, melalui latihan pernapasan. Ada 3 template yang bisa kita gunakan. Sebenarnya ketiga-tiganya ini sama aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya yang pertama ini bisa kita gunakan untuk everyday anxiety. Jadi melatih mereka bernapas untuk tarik napas, tahan, buang nafas, kemudian tahan. Nah sebenarnya sama aja sih yang untuk classroom calm dan juga finding zen. Ini hanya template-nya aja yang berbeda. Nah kalau misalnya kita coba salah satunya, yaitu di everyday anxiety. Ini banyak ya template-nya, bisa kita bisa kita lihat tuh di sosial media sebenarnya. Tapi kalau menggunakan ini lebih gampang dan mudah diatur sepertinya ya. Nah kita bikin aja. Kemudian ini bisa kita lihat everyday anxiety, gimana kita bisa inhale, kemudian kita bisa minta tahan, kemudian kita bilang exhale, kemudian kita bisa bilang oke, kita tahan lagi gitu, sampai beberapa periode waktu yang bisa kita atau yang kita inginkan seperti itu. Dan ini yang nantinya akan membantu mereka untuk memanajemen emosi mereka, frekuensi gelombang otak mereka, sehingga jadi lebih calm gitu. Dan kita bisa melakukan teknik ini sampai kita merasa bahwa mereka sudah bisa mengendalikan dirinya atau frekuensi otaknya sudah lebih calm gitu. Fitur lainnya itu ya fitur seperti ice breaking. Jadi di sini ada true or false atau would you rather, di mana permainan ice breaking ini menuntut kita untuk memilih jawaban yang benar atau salah, tapi lucunya itu dengan menggunakan tepuk tangan gitu. Sayangnya pertanyaan-pertanyaan di sini itu tidak bisa kita sesuaikan dengan pelajaran kita karena sudah punya template-nya sendiri di sini. Jadi kita hanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di websitenya, dan itu pun disajikan dalam bahasa Inggris saja, tidak bisa diubah ke bahasa yang lainnya. Fitur yang menarik lainnya adalah typing zen. Nah, di sini kita bisa mengetik sambil merilekskan diri sih katanya. Saya juga belum pernah coba karena ini sebenarnya fitur yang paling baru dari website ini. Nah, ini dia katakan breathe and let be. Lalu kita tinggal klik type the phrase above, lalu kita tinggal klik atau ketik aja gitu breathe and let be menggunakan keyboardnya kita gitu. Jadi ini gampang ya. Tapi kalau ini sih harus digunakan secara personal. Jadi mungkin ini lebih ke mindfulness atau relaksasi pribadi aja gitu. Jadi kita tinggal ketik. Kalau ini sih menurut saya untuk gurunya ya, bukan untuk muridnya. Nah gitu dia. Jadi inilah dia fitur-fitur yang bisa kita gunakan di dalam Classroom Zen. Jika memang dirasa ada yang cocok untuk digunakan di kelas, Bapak dan Ibu bisa gunakan Classroom Zen. Jadi udah bisa dong ya di dalam kelas lebih santai. Kalau ada aplikasi yang mau kita demonstrasikan, boleh tulis di kolom chat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam semangat, salam pendidikan.